Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyana, kuliah di IKMI Cikarang yang beralamat di Jalan Josudarso atau lebih tepatnya belakang SGC Cikarang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rukun Islam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Iman berkaitan dengan amalan atau keyakinan hati, sedangkan Islam berkaitan dengan amalan anggota badan. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang yang disebut hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, yang artinya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Adapun rukun Islam pertama adalah syahadat, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. 2 kalimat syahadat adalah kalimat yang sangat agung yang merupakan kunci surga bagi orang-orang muslim. Syahadat adalah persaksian yang membedakan antara muslim dan non-muslim atau kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan malaikat Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi bijaksana. Sedangkan rukun syahadat sendiri ada 2, yaitu 1. Nafyu, yaitu penafian seluruh yang disembah kecuali Allah Ta'ala. 2. Isbat, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Syahadat ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah saat mengucapkannya. Adapun syarat-syarat sahnya ada 8, yaitu harus disertai dengan ilmu, keyakinan, penerimaan, ketundukan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, dan pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah. Jadi konsekuensi syahadat ini adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Sungguh aneh jika ada yang mengucapkan syahadat ini dengan lisannya, tetapi bersamaan dengan itu ia tetap memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa pada orang mati, menyembelih untuk jin, dan lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 110, yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan sesembahan kalian itu adalah Tuhan sesembahan yang Maha Esa." Quran surat Al-Kahfi 110. Sebagaimana disebut Syekh Abdul Wahab, syahadat yaitu 1. Mentaati apa yang ia perintahkan. 2. Membenarkan yang ia kabarkan. 3. Menjauhi apa yang ia larang.
dan peringatkan. 4. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang Ia umumkan. Rukun kedua, sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Di dalam sholat berbagai macam ibadah terkumpul seperti zikirullah, bacaan Al-Quran, berdiri, ruku, sujud di hadapan Allah, berdoa padanya, tasbih, takbir, dan lainnya. Sholat merupakan induk ibadah badaniyah. Tatkala Allah hendak menurunkan syariat sholat, Dia memisrajkan Rasulnya ke langit. Secara bahasa, sholat artinya doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah 103. Secara istilah artinya perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma kaum muslimin. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan akan hal tersebut. Salah satu firman Allah yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa 103. Keutamaan sholat. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat dan menjadi ukuran kebaikan amalan yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya dan yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Hadis Rasulullah Tabrani. Di antara seseorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir, maka sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekannya atau karena malas maka dihukumi kafir. Masih banyak keutamaan sholat yang lainnya, di antaranya sholat adalah mencegah hati berbuat keji dan mungkar. Al-Quran surat Al-Ankabut 45. Ada juga hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa sholat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena sholat memiliki keutamaan yang begitu besar, maka marilah kita berusaha untuk selalu menjaga sholat kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah 23. Sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang melalaikan sholat sehingga tidak mendapatkan keutamaan sholat. Yang demikian besar sungguh merugi orang-orang yang melalaikan sholat. Syarat-syarat yang wajib dalam sholat. Syarat sholat: Islam, berakal, mumayyiz, mengangkat hadas, menghilangkan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan terakhir adalah niat. Rukun ketiga, zakat. Rukun Islam berikutnya adalah zakat. Di dalam Al-Quran, Allah menggandengkan antara sholat dan zakat di 82 tempat, di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang ruku. Al-Quran surat Al-Baqarah 43. Zakat
disyariatkan mulai tahun kedua Hijriah, kaum muslimin pun telah ijma tentang kewajiban untuk menunaikannya. Zakat terkandung banyak sekali faedah dan manfaat. Di antaranya mensucikan harta dan jiwa, mengajarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, dan masih banyak lagi. Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Al-Quran Surat At-Taubah 103. Disebut zakat karena dia mensucikan jiwa dan harta. Zakat tidak merugikan bagi yang mengeluarkannya. Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah sedekah akan mengurangi harta. Secara istilah artinya hak wajib pada harta tertentu bagi golongan tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu. Syarat wajib zakat: 1. Merdeka, 2. Muslim, dan yang ketiga memiliki nisab. Makna nisab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syariat agama sebagai pedoman untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. 4. Dimiliki sempurna, artinya harta itu benar-benar miliknya dan didapat dari jalan yang halal. 5. Telah lewat haulnya untuk harta. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun. Haul terhitung dari hari kepemilikan nisab. Dikecualikan dari hal ini yaitu zakat pertanian dan buah-buahan, karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat barang temuan yang diambil ketika menemukannya. Secara global zakat ada 2, zakat mal, harta, dan zakat fitri. Zakat mal, hewan ternak, onta, sapi, dan kambing. Diwajibkan zakat atau onta, sapi, dan kambing dengan syarat binatang tersebut diternakkan dan tidak digunakan untuk bekerja. 2. Hasil pertanian. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Al-Quran Surat Al-Baqarah 267. 3. Zakat yang ketiga, zakat mata uang, emas dan perak. Yang dimaksud mata uang adalah emas dan perak dan yang disamakan dengannya, seperti uang yang banyak beredar sekarang ini. Kadarnya yaitu 2,5%. Keempat, barang dagangan. Diwajibkan mengeluarkan zakat dari barang dagangan. Nisabnya disesuaikan dengan nisab emas atau perak. Kadarnya juga sama dengan keduanya, yaitu 2,5%. Zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang dikeluarkan di penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin yang mampu. Untuk kadar zakatnya yaitu 1 sak, sekitar 3 kilo. Ada juga yang mengatakan kurang. Dari makanan pokok, kurma, gandum, beras, atau yang sejenisnya, dikeluarkan sebelum dilaksanakan sholat id dan dimulai waktu yang abdul untuk mengeluarkannya setelah terbenam matahari malam id, dan tidak mengapa dikeluarkan sehari atau beberapa hari sebelumnya. Rukun keempat, puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma kaum muslimin. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Definisi puasa
secara bahasa sendiri artinya menahan. Secara istilah, secara puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Keutamaan dan hikmah puasa. Di antara hikmah dan syariatnya puasa adalah ia mensucikan dan membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dari akhlak-akhlak yang tercela. Puasa mempersempit jalan-jalan setan dan tubuh manusia. Dalam puasa juga terkandung zuhud terhadap dunia dan syahwat yang ada di dalamnya. Sebaliknya, ia memperkuat semangat mengejar akhirat. Ada 3 golongan manusia ditinjau dari kewajiban puasa. Yang pertama, golongan yang wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan, yaitu setiap muslim yang sehat dan mukmin kecuali wanita yang haid dan nifas. Kedua, golongan yang diperintahkan untuk menggoda, yaitu wanita haid, nifas, dan orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa. Ketiga, boleh memilih antara puasa dan qada, yaitu orang yang sabar dan sakit yang mampu untuk berpuasa. Adapun waktu puasa adalah dimulainya waktu puasa itu sendiri, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpuasa. Jima, keluar mani. Jika keluarnya mani karena mimpi, maka puasanya tetap sah. Makan dan minum secara sengaja, mengeluarkan darah dari tubuh, muntah secara sengaja. Seorang yang berpuasa hendaknya senantiasa menjaga pendengarannya, penglihatan, dan lisannya. Hendaknya menjauhi dusta, ghibah, mencela orang lain, dan lainnya dari perbuatan dan kataan keji dan kotor. Rukun kelima, haji. Hukum dari haji adalah wajib dengan kesepakatan kaum muslimin dan termasuk salah satu rukun Islam, dan yang wajib adalah sekali sepanjang umur bagi orang yang mampu, serta fardu kifayah bagi kaum muslimin tiap tahunnya. Adapun syarat wajib haji, diwajibkan haji bagi seorang jika telah terpenuhi 5 syarat: Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Yang disebut mampu adalah orang yang mampu melaksanakannya baik secara fisik maupun material, seperti mampu untuk berkendaraan, memiliki bekal yang cukup, menempuh perjalanannya, serta meninggalkan nafkah yang cukup untuk anak, istri, serta siapa saja yang menjadi tanggungannya. Demikian penjelasan tentang rukun Islam. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.